Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas tentang medan listrik muatan titik. Nah, medan listrik merupakan gaya yang bekerja pada benda persatuan muatan. Dengan kata lain, medan listrik merupakan gaya listrik yang terbentuk di sekitar muatan. Medan listrik dapat divisualisasikan dengan garis-garis medan listrik, kadang-kadang disebut garis-garis gaya, yang menggambarkan arah medan listrik di berbagai titik dalam ruang. Kita dapat menggambarkan garis-garis sehingga jumlah garis yang dimulai pada muatan positif atau berakhir pada muatan negatif sebanding dengan besar muatan. Jadi nanti kalau muatannya positif, itu garis gayanya keluar. Ya. Kalau nanti negatif, itu mendekati. Lanjut, nah kalau dirumuskan bahwa kuat medan listrik di salah satu titik P, misalnya dalam ruang, yaitu EP. EP itu rumusnya F dibagi Q. F itu kayak kolom, satuannya Newton, dan Q adalah muatan, satuannya kolom. Nah, E sama dengan F per Q. Kalau ditanya F, maka rumusnya E kali Q. Kalau ditanya Q, F per E. Nah, jika diturunkan, kita tahu kemarin sudah belajar kayak kolom, bahwa F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Maka jika F ini disubstitusikan di sini, ya, maka E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Ya, karena Q sama Q ini ya dicoret, jadi tinggal E sama dengan K kali Q kali E per R kuadrat. Nah, contoh soalnya, misalnya ini ada 3 soal, tambah 1 soal analisis. Akan kita hitung satu persatu. Contohnya yang pertama, hitung besar dan arah medan listrik pada titik P yang terletak 30 cm dari muatan Q sama dengan min 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, diketahui apa ini? R 30 cm jadikan meter itu 0,3 meter atau 3 kali 10 pangkat min 1. Dan Q-nya min 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, yang ditanya adalah besar dan arah medan listrik. Nah, medan listrik E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Kita substitusikan, besarnya K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali min 3 kali 10 pangkat min 6 per 0,3 kuadrat. Maka setelah dikuadratkan, dihitung, maka akan didapatkan nilai E sama dengan min 3 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Nah, arahnya E berarti mendekati muatan, ya, arahnya mendekati. Lanjut, contoh soal yang kedua. Sebuah proton itu muatannya positif ya, dilepaskan pada medan listrik seragam, ya, sama berarti, dan mengalami gaya listrik sebesar gaya listrik F ya, F 3,2 kali 10 pangkat min 14 Newton menuju selatan. Berapa besar dan arah medan listrik? Yang ditanya E. Yang diketahui proton muatannya berapa? Proton itu muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, ditanya E sama dengan apa? F per Q. Karena yang diketahui F, maka substitusikan. F-nya 3,2 kali 10 pangkat min 14 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19. Maka didapatkan nilai E atau besar medan listriknya 2 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Arahnya kemana? Arahnya juga menuju ke selatan. Lanjut, contoh ketiga.
sebuah tetesan air dengan radius 0,018 mm tetap diam di udara. Jika medan listrik bumi adalah 150 Newton per Coulomb, berapa kelebihan elektron yang dimiliki tetesan air tersebut? Nah, diketahui apa? Diketahui R. R ini jadikan meter. Ya, jadikan meter berarti kali 10 pangkat min 3. Kalau jadikan meter berarti menjadi 1,8 kali 10 pangkat min 5 ya, karena ini 0, nah selanjutnya apalagi yang diketahui E ya 150 Newton per Coulomb. Yang ditanya adalah kelebihan elektron. Nah sebelum itu maka kita cari G-nya dulu, muatannya dulu ya. Dari rumus dasar E sama dengan K kali Q per R kuadrat, maka kalau ditanya Q, rumusnya E kali R kuadrat dibagi K. Kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui. KE-nya 150 kali R kuadrat 1,8 kali 10 pangkat 5 kuadrat. Ya, dikuadratkan dibagi K. Nilai K 9 kali 10 pangkat 9. Nah, maka akan dihasilkan Q-nya dikalikan ya, dikuadratkan 1,8 kuadrat 3,24 kali 150. Nah, dia kali 10 pangkat min 10 dibagi 9 kali 10 pangkat 9. Maka didapatkan Q sama dengan 54 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Nah, berapa elektronnya? Kita bagi dengan muatan 1 elektron. 1 elektron itu muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Maka 54 kali 10 pangkat min 19 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19 akan dihasilkan 33,75 elektron. Ya. Lanjut kita ke soal analisis ya. Sebuah tetes minyak mempunyai massa 4 kali 10 pangkat min 14 kg dan muatan sebesar 4,8 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Gaya listrik bekerja pada tetes minyak untuk mengimbangi gaya gravitasinya sehingga tetes minyak dalam keadaan setimbang. Tentukan arah dan besar medan listriknya. Nah, diketahui apa ini? Diketahui M massa 4 kali 10 pangkat min 14 kg. Kemudian Q sama dengan 4,8 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Ditanya, apa yang ditanya? Arah dan besar medan listrik. Nah, kita turunkan dari rumus gaya. Itu sama dengan M kali G. Massa kali percepatan gravitasi. Dan F sama dengan kuat medan listrik kali muatan. Maka F sama dengan F, maka E kali G sama dengan mg. Maka E ya, besarnya muatan medan listrik itu M kali G, percepatan gravitasi dibagi muatan. Kita substitusikan, maka nilai E sama dengan M-nya tadi 4 kali 10 pangkat min 14 kali percepatan gravitasi kita pakai yang 10 meter per second kuadrat dibagi muatannya. Muatannya tadi 4,8 kali 10 pangkat min 19. Maka akan dihasilkan nilai E sama dengan 8,33 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Kita lanjutkan materinya. Garis-garis medan listrik. Medan listrik dapat divisualisasikan dengan garis-garis medan listrik. Kadang-kadang disebut garis-garis gaya yang menggambarkan arah medan listrik di berbagai titik dalam ruang. Kita dapat menggambarkan garis-garis sehingga jumlah garis yang dimulai pada muatan positif atau berakhir pada muatan negatif sebanding dengan besar muatan. Ya, kalau muatannya positif, maka arah garisnya keluar. Keluar. Kalau negatif, arah garisnya itu
menuju atau mendekati muatan. Nah, kalau ada dua muatan yang positif dan negatif, misalnya ini ada interaksi medan listrik antara dua buah muatan yang tidak sama muatannya, maka digambarkan dengan garis-garis medan listrik, di mana garis-garis yang meninggalkan muatan plus 2G itu besarnya 2 kali lebih banyak dibanding dengan yang memasuki min Q. Ini ya, ini muatannya cuma 1 atau min Q, kalau ini plus 2Q. Nah, arahnya itu kalau plus menuju, kalau Q itu memasuki. Nah, ini 1, maka 1 banding 2. Nah, ini keluar, yang keluar sebanyak, kalau Q masuknya 6, maka ini 2 kali yang keluar adalah 2 kalinya, 12. Jadi, yang 6 ditangkap oleh min Q, untuk yang 6 lagi itu keluar. Ya. Nah, bagaimana kalau soalnya plus Q dan min 3Q? Ini kebalikannya. Jadi, nanti yang plusnya cuma keluar 6, tapi yang min 3Q, kalau misalnya garisnya per satu muatan itu 6, maka 3 kali 6, 18, akan masuk 18 garis. Nah, ini untuk contoh soal yang plus Q dan min 3Q. Gambarnya jangan lupa arahnya dari muatan positif menuju muatan negatif. Nah, sekarang jika ada dua buah muatan dipisahkan oleh jarak 10 cm. Yang satu memiliki muatan min 25 mikrocoulomb dan yang lainnya plus 50 mikrocoulomb. Bagaimana besar dan arah medan magnet pada titik P yang terletak 2 cm dari muatan negatif? Ya, jika digambarkan, ini Q1 muatannya negatif, Q2 muatannya positif. Nah, jaraknya itu 10 cm. Nah, ada titik P, ya, titik P ini jaraknya 2 cm dari Q1. Nah, P ini muatannya positif, ya, proton misalnya. Itu jika berinteraksi dengan Q1 yang muatannya negatif, maka akan arahnya mendekati, ya, karena ini negatif itu mendekati, ya, dengan Q1, maka E1 itu arahnya ke Q1. Nah, bagaimana jika E ini berinteraksi dengan Q2 yang muatannya positif? Karena sama-sama positif, maka arahnya kebalikannya atau menjauhi, ya. Maka resultan atau E totalnya ya E1 tambah E2. Karena di sini searah, maka dijumlahkan, ya. Jadi medan listrik merupakan besaran fatal yang memiliki nilai dan arah, sehingga total medan listrik merupakan penjumlahan vektor. E totalnya itu jumlah dari E1 dan E2. Nah, kita substitusikan. Nah, jika ini rumusnya E itu K kali Q per R1 kuadrat atau per R kuadrat, maka K-nya sama, kita faktorkan, kita keluarkan. Ini K, ya. Nah, ini untuk Q1 per R1, yang ini untuk Q2 per R2. Nah, yang satu itu muatannya Q1 itu 25 mikro, kita jadikan kolom 10 pangkat min 6 per 2, ya. 2 per, kenapa ini cm, ini cm, kita jadikan meter kali 10 pangkat min 2 kuadratkan.
Nah, yang sini, yang kedua, itu muatannya 50 mikrokolom. Kita jadikan kolom kali 10 pangkat min 6. Dibagi dengan, nah karena ini totalnya 10, nah jarak di sini 2, maka jarak ke Q2 itu 10 kurangi 2, 8. Nah, 8 dijadikan 8 cm jadikan meter, itu 8 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Maka akan dihasilkan, ini ya, min 10 pangkat min 2 kalau dikuadratkan 10 pangkat min 4. Maka ini 10 min 6 dikurangi min 4. Jadinya 10 pangkat min 2. Ya, ini dijumlahkan. Jadi dikalikan dengan 9 kali 10 pangkat 9. Akan dihasilkan totalnya 119,53125 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom, atau kalau mau jadikan 1,2 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom. Nah, arahnya kemana? Arahnya itu ke kiri atau menuju Q1. Kemudian contoh soal analisis. Anda diberi dua muatan yang tidak diketahui, Q1 dan Q2, pada suatu titik di garis yang menghubungkan kedua muatan tersebut. Sepertiga jalan dari Q1 dan Q2. Besar medan listrik adalah 0. Analisis tentang muatan tersebut. Nah, ini ada Q1 dan Q2 dipisahkan dengan jarak R, ya. Nah, di sepertiga jarak ini nilai medan listriknya atau E-nya sama dengan 0. Nah, sebelumnya kita perbandingan di E sama dengan 0 itu jarak ke Q1 kita sebut R1, jarak ke Q2 itu R2. Dibandingkan maka sepertiga, maka ini sisanya adalah 2/3. Maka perbandingan jaraknya adalah 1/2. Selanjutnya, nah, resultan dari medan listrik ini adalah 0. Maka E1, nah ini misalnya ini adalah muatannya positif ya. Positif dengan positif itu akan tolak menolak, berarti arahnya ini ya, E ke kanan. Kalau ini positif dengan positif juga arahnya ke kiri ya. Maka E2-nya ke kiri, makanya tandanya min ya, min E2. Yang satu E1-nya karena tolak menolak itu ke kanan E1, yang E2-nya itu ke kiri, maka tandanya min E2 sama dengan 0. Atau kita buka kurungnya, E1 min E2 sama dengan 0, maka E1 sama dengan E2. Nah, perbandingannya E1 banding E2 adalah, kita masukkan rumusnya K kali Q1 per R1 kuadrat banding K kali Q2 per R2 kuadrat. Nah, di sini K nilainya sama, kita coret ya. Kemudian kita substitusikan R-nya. R1 perbandingannya 1 kuadrat, R2 itu 2 kuadrat. Maka 2 kuadrat adalah 4. Nah, maka kalau dikali silang kita akan dapatkan nilai Q2 itu sama dengan 4 dari Q1. Jadi E di sini akan sama dengan 0 jika nilai Q2 ini 4 kalinya muatan di Q1. Baik, cukup sampai di sini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.